jodoh, sholatmu gimana? Protes, ekonomi ndak ningkat-ningkat, sholatmu gimana? Protes, rumah tangga tidak harmonis, sholatmu gimana? Protes, buka usaha bangkrut, sholatmu gimana? Protes, HP ndek warak kuota, pulsamu mana? الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وإن شاء الله من تبعهم بإحسان إلى يوم المصير أما بعد. Yang hormati dan sama-sama kita muliakan para al-mukarram, para tuan guru, para ustaz, guru-guru kita, para sesepuh, para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, pengurus masjid, mushola, majlis taklim, singkatnya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, warga masyarakat dusun Ketapang, insya Allah selaku tadi dari jamin berkah rahmat oleh Sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu tiang, di penghujung bulan Rajab niki kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan dari awal bulan Rajab kita mulai meririk-irik ngerombok kebaikan-kebaikan sebagai bentuk persiapan untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Apalagi Jumat niki adalah Jumat yang spesial. Sehingga Jumat niki adalah Jumat terakhir di bulan Rajab. Dan Jumat terakhir bulan Rajab niki punya keutamaan tersendiri. Itulah sebabnya para salafus saleh, guru-guru kita mengajarkan kepada kita ada satu wirid singkat yang kita baca di Jumat terakhir bulan Rajab, yang jika ini kita baca minimal 35 kali bapak-bapak, ibu-ibu tiang, maka insya Allah sepanjang tahun ke depan niki kantong teniki di nawah kosong. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, coba cek kantong dan mangkin.
kosong. Berarti dia baca wirid no bro. Ini fadilahnya kalau kita baca dia di Jumat terakhir bulan Rajab, sepanjang tahun kantong kita tidak pernah kosong. Singkat kalimat niki. Kita diajarkan kalimat wiridnya Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Coba ke apa lidah? Nyocok ngekosong kantongnya. Coba ikuti tiang. Ahmad Rasulullah. Wah, rak dek milih sugih nggih. Rak dek muni nggih. Coba. Ahmad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Ahmad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Niki minimal 35 kali penunggu baca bapak-bapak ibu-ibu yang sepanjang tahun kantong tidak pernah kosong. Cuman pelunggu yang belum sempat baca, apalagi yang tidak hafal, wah telat. Anda baca makin wah telat. Sehingga syaratnya harus terbaca ketika khatib ngotbah pas khutbah kedua. Berarti siap-siap nih sepanjang tahun ke depan kantong selalu kosong. Tapi nanti ada amalia lain nanti tiang bagi Kedua, selawat serta salam dan lupa tahadiahang tipak junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Atqiya, makhluk Allah yang paling takwa. Azkiya, makhluk Allah yang paling suci. Makhluk Allah yang paling Allah cintai. Makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah tidak ciptakan jagat raya ini kecuali karena dia. Tapi bayangkan, begitu derajat posisi beliau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak membuat beliau gagah-gagahan. Mentang-mentang kekasih Allah, terus mau nyelerin sama Allah. Kalau kita kan kadang-kadang marah bapak-bapak ibu-ibu. Apalagi nih kita yang lihat nih banyak muda-mudi ya, alhamdulillah. Luar biasa, berarti kampung niki penghuninya muda-mudi semua. Yang tua dan meninggal. Ya. Biasanya muda-mudi kalau amun tahu iriknya tekangan nyelerin. Apalagi zaman-zaman berpacaran, sengaja yang gara-gara agar ngombe, agar gedak berayana. Haran tahu iri tekangan. Sengaja banyak masalah. Aro nek nebani bilintia. Ngombe-ngombe nebalak dendek ketuk sengaja ya ketuk. Makat de ketuk adik. Melianku ngombe. Au kan. Harus dibeli anganku kau alur wah. Tahu iri tekangan nyelerin. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disayang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah, tetapi dia yang paling taat menjalankan perintah Allah. Ukuran kelas-kelas kita badik begitu kita dikasih kemuliaan sama Allah Subhanahu wa taala, sang jerak ke ibadah. Yuk, makan dikong kita sudah sembahyang. Santri bro, kekasih Allah. Jerak kan masjid. Yuk makan dikong kita sudah berjamaah.
kekasih Allah. Nyelerin, ya. Tuh, baginda Nabi Muhammad SAW, walaupun kekasih Allah, paling disayang oleh Allah, tetapi dia yang paling taat menjalankan perintah Allah. Kemudian jam pira niki. Ini sekedar ngecek. Oh, 14 16 sekarang 14 menit nggih. Pas setengah telu niki nggih. Au yang jerak setengah telu. Tengah arah undangan nyalat niki lek pondok buah. Kemudian si ketelu tiang mohon maaf kalau tiang agak terlambat sedikit. Walaupun tiang sebenarnya udah berencana mau sholat Jumat di sini biar langsung selesai sholat Jumat mulai acara. Lagu inget tiang. Oh biasa ibu-ibu suwin berpupur ling tiang. Nih. Suwin berpupur ibu-ibu tapi Jumat juduk le balik, rut berangkat ning tiang. Lah saking asik tiang niki baca Al-Qur'an selun-selun wahnu sampai tiang masjid Dasan Geria. Yuh, masjid ini anu kanak tentang ngatuan supir niki. Niki kak, karena semendak sampai embiling tiang. Kelolosan nih, tulah, nggih. Ternyata dari kejadian niki tiang mau bahan ceramah bapak-bapak tiang. Satu, pentingnya kita ngikuti imam yang benar. Pentingnya kita berguru yang benar, di guru yang benar. Imamnya mohon maaf niki. Supir teh ita, mobil teh ita, nggih, belum tentu na atau ita aning tahu sih kena. Amun dia kontrol. Nggih. Tahu ente ketapang ning tiang. Alhamdulillah tahu tiang. Berangkat dek yang kontrol. Baca Quran. Wah sampai Dasan Geria buat yang ini masjid nih. Semaiku bengak beru sepintas yang kita. Lah hebat kami ketapang arak BTN nih tiang. Parang yang ketapang ternyata BTN jalan lain niki. Niki pertama. Pentingnya kita berguru sama orang yang benar bapak-bapak ibu-ibu tiang. Karena untuk berguru tiba dengan sindina kena, maka kita akan dibawa ke tempat yang tidak kena. Sederhana saja, sholat berjamaah, sederhana. Kalau kita jadi makmum, maka kan kita akan mengikuti imam. Kalau kebetulan imam nanti pada pemahaman atau mazhabnya bareng ita, maka bingung lah ita. Nggih. Amun ita biasa mungkin salat subuhna ngadu kunut. Mohon maaf diberi salat subuhna kunut. Kunut nggih. Kalaupun ada ndak kunut ndak apa-apa. Nggih. Kalaupun ada ndak kunut ndak apa-apa, mungkin dia ikut mazhab imam yang lain. Tetapi amun ta salat berjamaah, Bapak-bapak, satu, makmum harus menghargai imam. Dan sebaliknya imam juga harus menghargai makmum. Maka siapapun sida bapak-bapak ibu-ibu tiang, nggih, sepintar apapun sida bapak-bapak ibu-ibu tiang, ketika nanti sida jadi pemimpin, ketika sida jadi imam, ketika sida jadi orang yang ditokohkan, maka tetaplah hargai pendapat, tradisi, adat, istiadat masyarakat di mana kita tinggal. Dedek laun mentang-mentang kita wah pintar, nggih, terus tertunjuk jari imam, biasa makmum kunut, ya ndek na kunut. Payu apa makmum? Subhanallah, subhanallah. Ini sadar-sadar imam ini nggih. Padahal dia memang tidak mau kunut. Nggih. Jadi di mana kita, maka kita juga harus menghargai masyarakat di sekitar kita.
Itulah makanya ada pepatah di Indonesia niki napilina, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Niki yang pertama, pelajaran yang tadi yang ambil dalam perjalanan tiang. Kemudian yang kedua, kita hidup niki bapak-bapak, ibu-ibu tiang butuh proses dan perjuangan. Nek nabau kita amun temele jadi dengan sukses itu terus kita hanya menghayal. Apalagi makin mohon maaf niki zaman informasi teknologi. Niki doang niki MC niki yang kenal dia niki karena teknologi juga. Nggih. Dan ini MC handal mungkin nggih. Jadi sekarang ini zaman informasi teknologi. Kalau kita tidak bekali diri kita dengan ilmu pengetahuan dan iman dan takwa, maka gampang kita akan tertipu. Coba mungkin lungguh buka YouTube, buka Instagram, buka media sosial, kita diberitakan tentang orang-orang kaya. Ada namanya Crazy Rich. Orang-orang yang kayanya gila, kepeng boang-boangna, sakit otakna amun sida mete puyer, amun sakit otakna beli mobil sport. Harganya 3,5 miliar. Yang berapa beli mobil sakit otakku. Nggih? Beli es aji 400 juta. Es apa niki? Apa 400 juta? Amle diriki dende es langkong rombong na besisa kepeng teh. Esna rombongna balen dagang es beli masih besisa 400 juta. Ya? Tidak. Kalau melihat ini, lalu anak-anak muda berpikir, saya pingin jadi orang kaya sekarang. Saya pingin kaya, tapi kerjaannya hanya menghayal. Kalau kita benar-benar pingin kaya, kalau kita benar-benar pingin sukses, maka janji Allah yang paling tidak meleset. Karena innallah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Siapapun Anda, saat ini masih anak-anak, saat ini masih remaja, saat ini masih muda-mudi, atau Anda yang sudah tua, kalau ngelihat kehidupan ini kenapa serba susah? Apalagi makin niki semua jadi ribet. Ibu-ibu biasa minyak goreng niki teesa-esa, makin minyak goreng mahal. Lagu mohon maaf, yang kan kebetulan niki jempira niki. Karena menit. Oh, ini. Jadi yang kebetulan punya kebun kelapa. Beberapa hari yang lalu datang penunggu niki. Al-Mukarram, alhamdulillah mau tiang jual nyur niki. Pira sedang jualan itu nyur bintang J2000. Yuh, makat mudanya. Setahu tiang minyak goreng yang mahal. Makat nyur yang muda. Nyur memang muda, minyak goreng sih mahal lenga. Lah hebatnya dengan si bediang modal atau bediang pabrik nih lintian. Beli nyur muda, jual minyak mahal. Lah si kena sugih doang, si wah sugih niki nggih. Niki bapak-bapak ibu-ibu. Nah, menghadapi yang seperti niki, ndek ndara si bau aling jitu menghadapi dia, kecuali kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kane ginda yang tulang lek dengan zaman makin paling-paling badannya sida sabar, ini ujian. Mar-arak ceritanya niki. Arak dengan ngumuman. Saya lek dusun ni dek bedang kepeng datang nganing balik. Dek bedang pegawaian datang nganing balik. Bangkrut usahana datang nganing balik.
Tetu rame dengan datang main balina. Terus subul-subul ya, sila tenangis beriak-beriak. Ternyata ya susah masih. Makin ini ndarat dengan ini susah sama makin ini. Apalagi si corona ini corona nih. Jangka makin saking dia tutu wahai berdiang bijajari. Wah, corona kan Omikron ini, Omikron. Ibunya corona Omikron. Tuanya corona Omikron. Ya kan? Kondisi ini tutu dengan sekian susah. Apalagi makin arah kebijakan. Beli tanah BPJS. Miak SIM BPJS. Merari BPJS. Pantes BPJS niki makin plesetan kepanjangan. DP jadian napilingna butuh pelukan juga sentuhan. Luar biasa. Mudah-mudahan doang masih anak nih ekan-ekan ya. Nah, apa janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagia, sukses, sejahtera, merdeka al-mu'minun, orang-orang beriman. Siapa orang-orang beriman? Pelunggu. Tapi kalau ada yang belum sukses, ada yang belum sejahtera, ada yang belum merdeka, ada yang belum bahagia, baca ayat berikutnya. Apa kata ayat berikutnya? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yakni orang-orang beriman yang dalam sholatnya mereka khusyuk. Artinya disiplin sholatnya. Yang kedua, karena ini sudah jam 2:30. An Abi Qatadah bin Rib'in radhiyallahu an. Dari Abu Qatadah bin Rib'in, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya Nabi? Qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Telah berfirman Allah yang maha tinggi. Apa firman Allah dalam hadis qudsi ini? Inib taraktu ala ummatika khamsa salawat wa ahidtu indi ahda annahu man hafaza alaihim adkhaltuhul jannata fi ahdi wa man lam yuhafiz alaihim fala ahda lahu indi. Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, inib taraktu ala ummatika khamsa salawat. Muhammad, sesungguhnya telah aku wajibkan, aku fardukan kepada umatmu 5 waktu sholat. Wa ahidtu indi ahda. Dan dengan 5 waktu sholat ini, aku buat perjanjian dengan dia. Allah buat perjanjian dengan orang yang sholat. Yang buat perjanjian ini Allah. Apa isi perjanjiannya? 1, pasal pertama mengatakan annahu man hafaza alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannata fi ahdi. Sai jaga melihara nunaya 5 waktu sholatna, maka ginku temang ya surga sesuai perjanjian kanca aku. Pasal 2, wa man lam yuhafiz alaihin fala ahda lahu indi. Sai ngelalaya, ninggalah, ngenteng-ngentengan
waktu sholatnya, kata Allah, fala ahda lahu indi. Allah tidak bilang la udkhilul jannah, aku tidak masukkan dia ke dalam surga. Allah tidak bilang gitu. Tapi Allah bilang apa? Fala ahda lahu indi, maka tidak ada perjanjiannya dengan aku. Sederhananya Allah bilang apa sama yang tidak sholat? Tidak ada urusanmu dengan aku. Basanta ita ndara urusan de kancatian. Yang bilang gini Allah, bapak-bapak. Takrabul zini. Kira-kira amun Pak Kadus bebasa tipak dengan tawakta. Amun dinepati aku silo Amir, ingat Dendek hubungin aku amun ara apa-apa. Ling Pak Kadus, apa yang terjadi? BLT dek nebean sida. Merari ngurus surat-surat dek nak rungu sida. Sekedar Kadus ngenu apa? Dendek peta aku amun ara apa-apa. Saya nggak nara urusanku kan iya. Sekedar Kadus bilang gitu kita susah bapak-bapak. Ini Allah bilang apa sama yang lalaikan sholat? Fala ahda lahu indi. Nggak ada urusanmu sama saya. Kamu ndak laku, jangan lapor saya sama Allah. Kata Allah. Nangis mesak. Wah. Protes, nggak datang-datang jodoh. Sholatmu gimana? Protes, ekonomi ndak ningkat-ningkat. Sholatmu gimana? Protes, rumah tangga tidak harmonis, sholatmu gimana? Protes, buka usaha bangkrut, sholatmu gimana? Protes, HP ndek warak kuota, pulsamu mana? Oh, pas nih nggih. Jadi ini sampun jam 3:33 menit. Jadi kesimpulannya bapak-bapak ibu-ibu tiang, 1. Cari guru yang benar. Karena kalau pelunggu ndak cari guru yang benar, nanti dibawa ke tempat yang ndak benar. Mana guru-guru yang benar? Niki ada di sebelah kanan tiang ada, sebelah kiri tiang ada, nggih. Kemudian yang kedua, kalau ingin sukses, ingin sejahtera, ingin bahagia, mau usaha apa saja jalan lancar, maka dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cara paling baik mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbaiki ibadah sholat kita. Terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq laqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.